Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa billahi robba wa bil islam madinah. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kabak Sunda, Pak Kasat, Pak Wakapolsek, rekan-rekan perwira, kemudian Pak Kabak Ren, nggak kelihatan. Iya itu dia, nyempil. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para kecil, para tuapet, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu dan saya tidak sebagaimana. Pada pagi hari ini, ya seperti biasa Pak, kita keliling Jumat Curhat, di mana Jumat Curhat ini adalah programnya Pak Kapolri, Pak Kapolda. Kami melaksanakan tugas dari Pak Kapolri, Pak Kapolda untuk menampung aspirasi masyarakat, mendengar keluhan, kritikan, ataupun protes, ataupun apa saja, baik yang sifatnya berhubungan kami dengan kepolisian, berhubungan dengan tugas kami kepolisian, maupun bukan merupakan tugas kami kepolisian. Misalnya ada berhubungan dengan instansi lain yang bisa kami sampaikan, baik melalui pertemuan ataupun melalui surat akan kami sampaikan. Tujuan adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa terayun, kami pun bisa hadir membantu masyarakat kesulitan-kesulitan yang ada, baik hukum maupun yang lain. Dan ini adalah ajang juga supaya kita lebih kenal, lebih dekat. Ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Polisi ini, Polri ini dari perkembangan zamannya, dari zaman dahulu berkembang, dan intinya adalah organisasi Polri adalah ingin menjadi lebih baik, sehingga kami ini berbagai macam lah yang kami modifikasi supaya kami bisa bermasyarakat. Kalau di Aceh Timur, saya harapkan bukan bermasyarakat, tapi bersaudara antara polisi masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu Pak, pada kesempatan ini karena hari Jumat, harapan saya adalah Bapak bisa memberikan masukan keluhan kepada kami. Jangan takut, jangan sungkan, apa yang dalam unek-unek sampaikan, walaupun itu ada kesalahan kami, ada sikap kami yang tidak baik dan lain-lain. Kami akan menampung dan kami akan memperbaiki. Bapak ada kontrol kami, pengawas kami di dalam melakukan tugas. Itu harapannya. Jadi tidak ada batas Pak, silakan untuk memberikan masukan apa saja. Pak Camat juga boleh. Karena tanpa ada masukan kami tidak akan mungkin mampu, atau kami akan lengah dalam hal pasar tugas kami. Terima kasih untuk aturan mainnya Pak. Saya ingatkan kembali agar, kalau mohon maaf Pak Camat ya, maksudnya langsung nama, Assalamualaikum, langsung nama, kemudian tidak sebutkan yang saya hormati segala macam panjang, karena Jumat. Langsung aja nama saya ini, saya ingin bertanya, tek selesai. Itu Pak ya. Jadi harapan saya begitu, karena akan menghemat waktu. Terima kasih. Satu pertanyaan, satu jawaban. Tanya langsung jawab. Itu yang sekarang. Kalau dulu kita tampung dulu, baru kita ini. Nah, ke depan sekarang ini adalah satu pertanyaan, satu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak, langsung saja. Barangkali ini bukan curhat namanya, hanya percayaan. Kalau curhatkan istilah juga yang undang-undang. Ini baru ini Pak yang kita ketahui dan kami pernah ikut mengenai justice restoratif. Barangkali di pihak masyarakat ataupun kami sendiri masih agak langka bahan apa itu sebenarnya. Ini permintaan kami Pak, kalau boleh kita bagaimana caranya implementasi di masyarakat tak melalui siapa supaya masyarakat tahu apa itu justice restoratif itu Pak. Barangkali bayangannya sedikit kalau ada keributan di kampung macam dan sebagainya, kami barangkali selaku orang tua kampung, suatu warga kampung, istilahnya menyeparakan lain, tapi arahnya kami tidak tahu habis sampai kemana itu. Kalau ada masalah ada dua pihak, satu pihak mau, satu pihak nggak mau, bagaimana kita biaskan? Itu satu Pak. Yang kedua mengenai yang belum kami masih semar Pak. Justice kolaboratif Pak. Apa maksudnya justice kolaboratif supaya kami tahu kalau ada hal-hal seperti itu apa kerjasama ada sebagian kami dengan Polri dan apa yang kami dapat di lapangan kami bisa lapor langsung. Kemudian selanjutnya Pak, tadinya Pak, ini saya rasa masalah miris Pak ini sekalian. Ini maaf, seperti tadi Bapak Kapolres mengatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu curhat semua Pak kan? Ini yang curhat betul, ini curhat yang terakhir. Mengenai Pak, ini mengenai lantas Pak. Entah laka lantas, entah apa. Kita lihat di kantor kita di lantas ada kendaraan yang menumpuk banyak perkara yang tak lama. Jadi macam mana solusi bicara, macam mana solusi dari Polri dengan kata tadi justice apa yang dipakai di sana sehingga orang kali yang punya masyarakat sudah lama terpendam di sana Pak bisa kembali karena di pada sana kan banjir Pak, benak panas, benak hujan seperti ini Pak. Jadi saya rasa ini mewakili mungkin secara khusus masyarakat Kampung Jawa dan secara umum masyarakat di Pak. Itu aja Pak curhat dari kami. Barangkali karena ini pertama ya, karena saya akan tua di jajaran Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya menjawab Pak untuk restoratif justice. Restoratif justice itu adalah programnya Pak Kapolri. Programnya Pak Kapolri sekarang, artinya itu program di mana penyelesaian kasus itu bukan diutamakan, maksudnya kalau bisa itu diselesaikan di luar pengadilan. Artinya belum sampai di pengadilan perkara itu sudah selesai. Menurut ilmu hukum yang saya dapat, kita ini zaman dahulu kala yang saya pelajari Pak, saya perhatikan pada zaman dahulu kala itu hampir seluruh orang Indonesia itu adalah sebenarnya sudah melaksanakan restoratif justice itu sendiri, baik masa kerajaan, masa penjajahan maupun masa sekarang. Masa kerajaan itu sangat kental dulu Pak. Masa kerajaan kental. Kemudian datang Belanda. Belanda membawa hukum namanya dari Eropa kontinental, yang asal muasalnya kalau tidak salah saya dari Jerman, kemudian adopsi ke Eropa, di mana hukum itu pada saat dulu itu adalah apa yang tertulis dalam buku undang-undang pidana itu sendiri harus dilaksanakan dan harus sampai ke pengadilan. Itu sejarahnya Pak. Pada saat sudah sampai walaupun ada perdamaian antara kedua belah pihak, itu sejarahnya, tapi kami polisi karena ajas hukum yang ada di Indonesia itu
Eropa kontinental textbook tadi ya Pak, tertulis. Dan apa yang tertulis harus dilaksanakan. Kemudian walaupun itu damai harus sampai ke pengadilan. Damai itu sifatnya hanya pada saat meringankan saja Pak. Ada beberapa hal meringankan, itu tadi. Tetapi Pak Kapolri melihat bahwa ini sering dilakukan oleh polisi, tapi kadang-kadang polisi ragu, dulunya ragu menyelesaikan perkara tersebut tidak sampai pengadilan. Kenapa tidak ada? Karena ajas hukumnya Eropa kontinental, sehingga apa yang tertulis. Kemudian Pak Kapolri mengambil kebijaksanaan yang luar biasa, menggaungkan restoratif justice. Jadi restoratif justice itu seperti hukum yang ada di daerah lain, di negara lain, di mana perdamaian itu bisa menghentikan perkara itu sendiri. Ini banyak manfaatnya. Pertama, karena kami Polri memenjarakan tersangka atau lain-lain itu bukan tujuan utama. Ada berapa tujuan hukum sendiri, ada ajas keadilan, kepastian, kemudian ada kemanfaatan. Belum tentu kami penjara seseorang itu akan menyelesaikan perkara itu sendiri. Sehingga yang ide-ide dari Pak Kapolri ini sangat luar biasa dengan restoratif justice ini, sehingga pada saat di tengah jalan bisa kita selesaikan, dan itu banyak manfaatnya bagi kemanfaatan keadilan maupun kepastian itu sendiri, sehingga masyarakat kesalahan-kesalahan yang diperbuat antara korban dengan tersangka itu diselesaikan dengan cara baik-baik dan tidak menimbulkan dendam dan lain-lain. Dari segi negara pun itu akan diringankan. Ada beberapa biaya yang berkurang, artinya tidak sampai ke pengadilan itu berkurang banyak. Kemudian apabila tidak penjara berarti mengurangi kapasitas penjara, kemudian mengurangi juga biaya makan di penjara dan lain-lain. Tapi tujuan hukum ini tercapai. Ada kepastian tercapai, artinya permasalahan sudah selesai. Ada kemanfaatan tercapai, antara bermanfaat bahwa laporan tersebut sudah dilakukan, kemudian ada kesepakatan antara korban dan tersangka, sehingga kemanfaatannya adalah kemudian hari kalau sudah ada perdamaian, sehingga tidak ada namanya dendam dan lain-lain. Jadi tujuan hukum itu satu, kepastian sudah dapat, kemanfaatan sudah dapat, kepastian sudah dapat karena perkara itu selesai. Dan satu lagi, keadilan juga dapat. Jadi antara si tersangka sama korban, bahwa misalnya korban sudah minta maaf atau korban mengganti rugi, jadi merasa adil. Karena pada saat di pengadilan, sampai pengadilan di putusan hakim, belum tentu masyarakat merasa adil karena bukan dari hati nurani. Jadi ini program Pak Kapolri yang sangat-sangat luar biasa.